Bukan hanya dari dilarang piknik atau studi tour, efisiensi anggaran dari dinas, kementerian, lemahnya ekonomi yang berdampak pada perusahaan-perusahaan swasta, efek dominonya luas loh. Mungkinkah ada solusi? Melanjutkan dari konten curhatan kru waktu tanggal 25 April. Di sini boleh komen bagi yang merasa dan boleh diabaikan bagi yang tidak merasa. Dampak dari kebijakan pemerintah, saya selaku pengurus dari otobus pariwisata juga mengalami dampak penurunan order. Oke, bukan hanya dari dilarang piknik atau studi tour sekolah, karena kemarin banyak yang komen mengenai hal itu. Di sini saya akan menjelaskan sebagai insan pariwisata di Jawa Barat, selain hal yang tadi dampaknya, kita itu kena oleh efisiensi anggaran dari dinas, kementerian, dan juga BUMN yang tidak melakukan perjalanan dinas atau studi banding, dan juga tidak melakukan meeting dan juga studi ke kota-kota lainnya. Yang kedua adalah dengan melemahnya ekonomi yang berdampak pada perusahaan-perusahaan swasta yang mungkin dalam tahun ini tidak akan menyelenggarakan family gathering ataupun company gathering di perusahaannya. Nah, dari kondisi yang ada atas kebijakan tersebut, efek dominonya luas loh, terutama dampak terhadap insan pelaku pariwisata di Jawa Barat. Jadi tidak hanya perusahaan otobus pariwisata di Jawa Barat sudah pasti terkena dampaknya. Yang kedua adalah pelaku usaha tempat wisata dengan turunnya angka pengunjung ke tempat wisata tersebut. Ketiga, dampaknya terhadap UMKM yang berdagang atau tenan-tenan yang berdagang di area tempat wisata. Selanjutnya adalah dari travel agent atau agen perjalanan. Selanjutnya adalah dari juru parkir yang mengelola ataupun mengatur parkir-parkir bis di area tempat wisata ataupun di kantong parkir di area terdekat di tempat wisata. Selanjutnya adalah dampaknya kepada para tour leader ataupun guide ataupun pendamping perjalanan. Lalu juga ada pelaku usaha dunia perhotelan atau penginapan. Nah, ini okupansinya pasti menurun karena kunjungan wisatanya juga menurun. Jadi mereka mungkin hanya mengandalkan OTA atau online travel agent. Lalu juga tempat oleh-oleh. Tempat oleh-oleh terdampak, berarti pembelanjaan pun terdampak. Lalu restoran, rumah makan yang besar-besar terutama untuk grup juga terdampak. Lalu juga para pedagang kopi, pop mie, souvenir, yang kadang-kadang mereka berkumpul mengais rejeki di area-area parkiran ataupun area di tempat wisata. Nah, mereka juga sama seperti saya, warga Jawa Barat, pelaku pariwisata, pasti sangat-sangat terdampak dengan kebijakan dari pemerintah. Mungkinkah ada solusi? Bagi teman-teman yang mungkin punya ide, boleh bantu komen ataupun share ataupun curhat-curhat asik di medsos saya. Silahkan, mudah-mudahan ada kebijakan dan solusi dari pemerintah ke depannya untuk kita para pelaku pariwisata khususnya di Jawa Barat.